Okay, so this must be reading time. Alright. Ini masih ngelanjutin the previous chapter. Cahaya temaram bersinar melalui jendela-jendela dengan pembatas batu vertikal yang cukup tinggi. Dan dari curubang asap tinggi yang menjulang dari atap bersudut tinggi, muncul sebuah kolom hitam tunggal untuk keluarnya asap. Selamat datang Sir Henry, selamat datang di Baskerville Hall. Seorang laki-laki berbadan tinggi melangkah dari bayang-bayang teras untuk membuka pintu kereta kuda. Figur seorang wanita membentuk siluet pada cahaya lampu ruang depan yang berwarna kuning. Wanita itu keluar dan membantu si laki-laki menurunkan tas-tas kami. Anda tidak keberatan jika aku langsung pulang, Sir Henry? Kata Dr. Mortimer. Istriku sedang mengharapkanku. Pastinya Anda akan tinggal dalam makan malam bersama kami. Tidak, aku harus pergi. Aku mungkin akan mendapati sejumlah pekerjaan yang menungguku. Aku akan tinggal untuk menunjukkan pada Anda seluruh rumah, tetapi Barrymore akan menjadi pemandu yang lebih baik daripada diriku. Sampai jumpa, dan jangan pernah ragu-ragu untuk minta bantuanku siang maupun malam. Kereta kuda menghilang di jalan taman, sementara Sir Henry dan aku berbalik masuk ke dalam ruang depan. Dan pintu yang dipasangi lonceng gemerincing di belakang kami. Ini sebuah apartemen yang bagus. Di dalamnya kami mendapati ruangan luas yang dikaso dengan balok-balok besar dari kayu oak berwarna hitam di perapian kuno yang besar di belakang kaki-kaki besi yang tinggi. Api dari kayu meretih dan gemeretak. Sir Henry dan aku menjulurkan tangan ke perapian dan kami merasa mati rasa setelah melakukan perjalanan jauh. Lalu kami melihat sekeliling kami pada langit-langit, jendela-jendela kaca berwarna, panel-panel dari kayu oak, seluruh rusa jantan, dan sarung senjata di dinding. Semuanya nampak suram dan muram diterpa cahaya lembut lampu tengah. Ini seperti yang aku bayangkan, kata Sir Henry. Ini bukan gambaran dari rumah keluarga kuno. Pikirkan bahwa ini pasti adalah ruang depan yang sama selama 500 tahun di mana orang-orangku pernah tinggal di dalamnya. Ini menyentuhku sehingga membuatku memikirkannya. Aku melihat wajah gelapnya berkilau dengan antusiasme kekanak-kanakan saat ia melihat sekeliling. Cahaya menimpa dirinya di bawah tetapi bayang-bayang panjang jatuh di dinding dan menggantung seperti kanopi hitam di atasnya. Barrymore telah kembali setelah membawa barang-barang kami ke kamar kami. Ia sekarang berdiri di depan kami dengan tingkah laku suram dari pelayan yang terlatih baik. Apakah Anda ingin makan malam disajikan sekarang juga, Tuan? Apakah telah siap? Dalam beberapa menit lagi, Tuan, Anda akan mendapati air panas di kamar Anda. Istri saya dan saya akan merasa senang, Sir Henry, tinggal bersama Anda sampai Anda melakukan penataan baru. Tetapi Anda akan memahami bahwa di bawah kondisi-kondisi baru rumah ini membutuhkan staf cukup banyak. Kondisi baru apa? Maksud saya, Tuan, bahwa Sir Charles menjalani kehidupan pensiun dan kami dapat memenuhi keinginannya. Anda secara alamiah akan membutuhkan lebih banyak teman dan Anda akan membutuhkan perubahan di rumah tangga Anda. Apakah istri Anda dan Anda bermaksud pergi? Jika hal itu membuat Anda nyaman, Tuan. Tetapi keluargamu telah bersama kami selama beberapa generasi, benar kan? Aku akan merasa sedih bila memulai kehidupanku di sini dengan memutus hubungan keluarga lama. Aku melihat beberapa tanda emosi di wajah putih pelayan itu. Aku juga merasa begitu.
Demikian juga istriku. Tetapi sebenarnya Tuan, kami berdua sangat terikat dengan Sir Charles dan kematiannya membuat kami shock dan membuat lingkungannya sakit juga bagi kami. Saya merasa kami akan mengalami kesulitan di Baskerville Hall. Tetapi apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ragu Tuan bahwa kita akan berhasil dalam menjalankan beberapa bisnis. Kedermawanan Sir Charles telah memberi kami cara untuk melakukannya. Dan sekarang Tuan, mungkin saya lebih baik menunjukkan kamar-kamar kalian. Sebuah galeri berbingkai persegi mengitari bagian atas ruang depan Tuan, dan yang bisa dicapai dengan 2 tangga. Dari titik tengah ini, 2 koridor panjang membentang di sepanjang bangunan. Dari koridor ini, semua kamar tidur terbuka. Kamarku dan kamar Sir Henry berada di sayap bangunan yang sama. Kamar kami berdampingan. Kamar-kamar ini nampak lebih modern daripada kertas dinding berwarna cerah, dan sejumlah lilin bisa membuang kesan suram yang telah menghinggapi pikiran kami sejak kami datang. Tapi ruang makan yang menghadap ke ruang depan nampak suram. Sebuah ruangan panjang dengan sebuah tangga memisahkan mimbar di mana keluarga duduk di bagian yang lebih rendah yang disediakan untuk mereka. Di salah satu ujung ruang depan terdapat deretan lukisan yang menghadap ruang makan. Balok-balok hitam menyilang di atas kepala kami dengan langit-langit menghitam dikarenakan asap. Deretan obor membara menerangi ruang makan. Tetapi sekarang, ketika 2 gentleman berpakaian hitam duduk dalam lingkaran kecil bayang-bayang cahaya lampu, suara orang menjadi terdiam dan spirit orang melemah. Deretan lukisan nenek moyang dalam berbagai pakaian dari kesatria Elizabeth sampai kabupaten menetap kami dan menakuti kami dengan kehadiran diamnya. Kami sedikit bicara dan aku senang ketika makan malam usai dan kami dapat beristirahat di ruang biliar modern dan menghisap rokok. Menurutku ini bukan tempat yang ceria, kata Sir Henry. Aku rasa seseorang bisa mewarnai tempat ini, tetapi aku tidak ingin melukis akhir-akhir ini. Aku tidak heran pamanku merasa sedikit gugup jika ia tinggal sendirian di rumah semacam ini. Namun, jika Anda suka, tidak akan beristirahat lebih awal malam ini, dan mungkin segala sesuatu menjadi lebih ceria esok pagi. Aku menarik tirai jendela sebelum aku pergi tidur dan melihat keluar jendela. Jendela ini menghadap ke bidang berumput yang membentang di depan pintu ruang depan. Di kejauhan, 2 belukar pepohonan merintih dan berayun diterpa angin cukup kencang. Cahaya bulan separuh pecah menembus celah-celah awan yang beriringan. Dalam cahaya dingin bulan, aku melihat di belakang pepohonan deretan batu-batu karang yang pecah dan garis kurva rendah dan panjang dari tanah tegalan yang melankolis. Aku menutup tirai jendela dan merasa bahwa kesan terakhirku ada pada tegalan itu. Namun itu tidak cukup yang terakhir. Aku mendapati diriku letih dan terjaga, berguling dari satu sisi ke sisi lainnya agar aku bisa tidur, namun tidak kunjung tidur juga. Di kejauhan jam dinding berdentang, tetapi sebaliknya ketenangan menghinggapi rumah tua ini. Dan kemudian tiba-tiba di malam yang sangat tenang terdengar suara sampai ke telingaku. Suara itu jelas, resonan, dan tidak meragukan. Suara itu adalah suara tangisan seorang perempuan yang terendam dan tersengal-sengal. Ia sepertinya menanggung penderitaan yang tidak tertahankan. Aku berdiri dan mendengarkan dengan seksama. Suara tangisan itu kedengarannya tidak terlalu jauh dan pastinya berasal dari dalam rumah ini. Selama setengah jam aku menunggu dengan waspada, tetapi tidak ada lagi suara yang terdengar kecuali suara detak jam dinding dan suara gemerisik tanaman nivy yang merembet di dinding. Chapter 7. Keluarga Stapletons dari Merepet House.
Keindahan segar keesokan harinya mampu menghapus kesan suram dan muram dari pikiran kami. Sebuah kesan buruk yang kami peroleh saat pertama kali melihat Baskerville Hall, saat Sir Henry dan aku duduk sarapan. Cahaya matahari bersinar masuk melalui jendela dan dengan pembatas batu vertikal yang tinggi. Panel-panel berwarna gelap berkilau seperti perunggu dalam cahaya emas. Dan sulit untuk menyadarinya bahwa ruangan ini adalah ruangan yang telah melontarkan semacam kegelapan ke dalam jiwa kami malam sebelumnya. Aku rasa adalah diri kita dan bukan rumah ini yang harus disalahkan, kata Sir Henry. Kita merasa telah lelah setelah perjalanan jauh dari kedinginan. Sehingga kita merasa tempat ini suram. Sekarang kita merasa segar dan baik, sehingga semuanya nampak ceria sekali lagi. Namun, itu tidak sepenuhnya pertanyaan imajinasi, jawabku. Apakah Anda sebagai contoh kebetulan mendengar seorang wanita, aku rasa, sedang menangis tadi malam? Itu membuatku penasaran karena aku juga mendengar suara wanita menangis ketika aku setengah tertidur. Aku menunggu cukup lama, tetapi kemudian tidak lagi suara tangisan. Sehingga aku menyimpulkan bahwa itu adalah mimpi.